Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Witasari, saya berasal dari kelas 10 IPA 5. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian serta contoh dari gerak lurus beraturan atau GLB, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, dan gerak jatuh bebas. Gerak lurus beraturan atau GLB didefinisikan sebagai gerak suatu benda dengan kecepatan tetap atau konstan. Kecepatan tetap artinya baik besar maupun arahnya tetap atau konstan. Karena itu, maka kecepatan pada gerak lurus beraturan akan sama dengan kelajuannya. Pada gerak lurus beraturan, karena kecepatannya tetap, maka dapat dikatakan benda tidak mengalami percepatan, atau percepatannya adalah 0. Pada gerak lurus beraturan, saya memiliki contoh yaitu sebuah sepeda yang berjalan dengan kecepatan tetap atau konstan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak suatu benda yang mengalami perubahan kecepatan secara konstan, atau bisa juga dikatakan pada gerak lurus berubah beraturan percepatan benda adalah konstan atau tetap. Pada gerak lurus berubah beraturan, percepatan tiap saat di gerak lurus berubah beraturan adalah konstan atau tetap, karena percepatan tiap saatnya adalah sama. Artinya, percepatan rata-rata dan percepatan sesaat pada gerak lurus berubah beraturan adalah sama. Pada gerak lurus berubah beraturan, kecepatan dan percepatannya adalah besaran vektor, yang berarti punya besar dan arah. Jadi kita bisa menentukan jika benda bergerak ke kanan dan ke atas itu positif atau dipercepat, dan benda yang bergerak ke kiri dan ke bawah itu negatif atau diperlambat. Untuk contoh gerak lurus berubah beraturan dipercepat, saya memiliki dua contoh. Yang pertama adalah sebuah benda yang dijatuhkan. Dan yang kedua adalah sebuah sepeda yang menuruni tanjakan. Nah, untuk contoh gerak lurus berubah beraturan diperlambat, saya memiliki dua contoh juga. Yang pertama adalah sebuah sepeda yang menaiki tanjakan. Dan yang kedua adalah sebuah sepeda yang tiba-tiba mengerem. Gerak vertikal merupakan gerak yang memiliki arah ke atas dan ke bawah. Karena gerak vertikal itu mempunyai arah ke atas dan ke bawah, maka gerak vertikal erat hubungannya dengan percepatan gravitasi. Sebuah benda yang dilempar ke atas pasti akan kembali jatuh ke bawah. Itu disebabkan adanya percepatan gravitasi yang selalu mengarah ke bawah. Dan karena selalu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, maka gerak vertikal termasuk gerak lurus berubah beraturan. Pada video kali ini, kita akan mempelajari gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan juga gerak jatuh bebas. Nah, gerak vertikal ke atas merupakan gerak dengan arah vertikal dan mengarah ke atas. Pada gerak vertikal ke atas mempunyai kecepatan awal yang selalu bernilai positif karena arahnya ke atas. Contohnya adalah sebagai berikut.
Sedangkan gerak vertikal ke bawah merupakan gerak dengan arah vertikal dan mengarah ke bawah. Pada gerak vertikal ke bawah mempunyai kecepatan awal yang selalu bernilai negatif karena arahnya ke bawah. Contohnya sebagai berikut. Asal-usul gerak jatuh bebas. Apakah ada yang sudah pernah mendengar pernyataan, semua benda yang dijatuhkan di dekat permukaan bumi akan jatuh ke bumi dengan percepatan konstan oleh pengaruh gravitasi bumi? Nah, pernyataan ini baru diterima sekitar tahun 1600. Sebelum tahun 1600 digunakan pernyataan dari seorang filsuf yang bernama Aristoteles. Dia menyatakan bahwa semakin berat sebuah benda, semakin cepat jatuhnya dibanding dengan benda yang lebih ringan. Galileo Galilei adalah orang pertama yang merumuskan ilmu tentang benda jatuh bebas yang kita pakai hingga hari ini. Ceritanya, Galileo Galilei mendemonstrasikan sebuah sifat benda jatuh dengan mengamati dua benda yang berbeda berat, dijatuhkan bersamaan dari sebuah menara Pisa. Nah, ternyata keduanya menyentuh tanah secara bersamaan. Ketika kita menjatuhkan sebuah koin dan kertas secara bersamaan dari ketinggian yang sama, dan jika gesekan udara kita abaikan, maka kedua benda akan sampai di tanah dengan waktu yang bersamaan. Dalam kasus yang ideal, di mana gesekan udara tidak ada, gerak itu disebut dengan gerak jatuh bebas. Pada 2 Agustus 1971, percobaan gerak jatuh bebas dilakukan oleh seorang astronot David Scott di bulan. Ia menjatuhkan sehelai bulu dan palu. Ternyata keduanya jatuh bersamaan ke permukaan bulan. Percobaan ini mendukung pernyataan Galileo Galilei. Ketika kita menggunakan istilah benda jatuh bebas, kita tidak bermaksud menyatakan bahwa benda bermula dari keadaan diam. Sebuah benda yang jatuh bebas adalah benda apapun yang bergerak bebas hanya karena pengaruh percepatan gravitasi, terlepas dari jenis gerak awalnya. Nah, itu tadi pengertian serta contoh dari gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak vertikal, serta gerak jatuh bebas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.